Di awal 2025 ini, buat kamu yang lagi mencari HP 2-3 jutaan terbaru yang bakal rilis, Poco M7 Pro 5G jelas adalah salah satu yang patut banget buat dinanti. Kenapa? Karena selain hype dari Poco M6 Pro tahun lalu yang tinggi banget, alasan lain terkait keunggulan Poco M7 Pro ini bakal Lydia share ke kalian di video kali ini. Tapi disclaimer dulu nih, kalau video ini bukan hasil review kita pribadi ya guys, tapi kita ngambil informasi dari beberapa sumber ataupun KOL luar. Pertama, desain lumayan mulus dengan build dari plastik sepenuhnya. Kamera belakangnya punya tonjolan kecil tapi nggak terlalu mengganggu. Salah satu kelebihan yang Lydia suka adalah adanya speaker stereo yang cukup nyaring dan sertifikasi IP64. Memang bukan sertifikasi IP yang tinggi, tapi untuk ponsel di kategori harga ini rasanya udah cukup oke. Namun ada hal yang bisa lebih baik seperti slot SIM yang hybrid. Kalau ada slot khusus untuk kartu SD mungkin bakal lebih disukai karena di segmen harga ini banyak yang masih mengandalkan kartu memori. Selain itu, getaran haptiknya juga nggak begitu memuaskan, tapi ini cukup wajar untuk ponsel budget. Untuk bobotnya, Poco M7 Pro ini nggak terlalu ringan, tapi tetap terasa seperti smartphone premium. Dari segi build quality bisa dibilang cukup solid dan nyaman untuk penggunaan satu tangan. Keuntungannya dari finishing design kayak gini, sidik jari atau goresan minim tuh jadi nggak gampang terlihat, tapi agak licin kalau tanpa case. Jadi kalau pakai case pasti bakal lebih nyaman. Pindah ke bagian frame, handphone ini hadir dengan desain flat edges dan sudut melengkung. Terus ada port jack audio 3,5 mili yang jarang banget ada di smartphone zaman sekarang. Speakernya udah dual stereo dengan dukungan Dolby Atmos, jadi suara cukup oke untuk kelas harganya. Tapi sayangnya hapticsnya kurang memuaskan karena cuma pakai motor getar biasa. Lanjut ke layar, bezelnya tipis banget untuk ponsel budget, walaupun bagian bawahnya sedikit lebih tebal. Desain punch hole-nya keren, dan layarnya menggunakan panel AMOLED 120Hz. Kecerahan maksimalnya mencapai 2100 nits, jadi masih nyaman dipakai di luar ruangan. Tapi ada sedikit kekurangan saat memutar video HDR, karena muncul yellow tint. Nih dia rasa ini bisa diperbaiki lewat update. Selain itu ada perlindungan Gorilla Glass 5 di depan, jadi dari segi layar nih dia nggak punya banyak keluhan. Tapi ada sedikit kendala nih yang ditemuin salah satu reviewer luar, dimana kalau diatur ke HDR 4K otomatis kualitasnya turun ke 480 pixel. Meski begitu, untuk penggunaan normal warna yang dihasilkan cukup vibrant dengan kecerahan puncak 2100 nits. Layarnya sangat terlihat jelas di bawah sinar matahari langsung. Soal performa, handphone ini pakai chipset MediaTek Dimensity 725 Ultra. Dia rasa embel-embel Ultra ini lebih ke gimmick, tapi performanya cukup lancar untuk penggunaan harian. Skor benchmarknya mendekati 500.000. Di atas kertas, performanya cukup rendah dibandingkan pesaing. Di sini bahkan untuk animasi di UI sudah dihilangkan, yang jadi bikin pengalaman navigasi terasa lebih smooth. Untuk aktivitas sehari-hari seperti media sosial dan multitasking ringan, performanya masih bisa diandalkan. Tapi untuk gaming, di beberapa game kalian cuma dapat 40 fps di settingan ultra. Jadi bisa dibilang Poco M7 Pro ini cocok buat main bentar aja, bukan untuk gaming berat. Di sektor software, handphone ini menjalankan Android 13 dengan skin OS yang menjanjikan update 2+4 tahun. Sayangnya ada banyak bloatware yang bisa dihapus kalau nggak kalian butuhkan. Fitur-fitur dasar seperti dual apps, lock screen customization, dan call recording sudah tersedia tanpa pengumuman saat merekam. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX, tapi kamera kedua cuma 2 megapiksel yang fungsinya hampir nggak terasa. Sayangnya nggak ada opsi zoom 2 kali di mode potret, tapi hasil fotonya masih oke untuk harga segini. Sementara kualitas kamera depan 20 megapikselnya masih cukup baik, tapi hanya mendukung perekaman video hingga 1080 piksel tanpa opsi 4K. Jadi kualitas videonya terasa biasa aja dengan detail yang minim. Lalu untuk baterainya berkapasitas 5110 mAh dengan dukungan fast charging 45 watt. Karena chipsetnya nggak terlalu boros daya, ponsel ini bisa bertahan 1 sampai 1,5 hari dengan penggunaan normal.
Untuk harganya sendiri, terakhir pas nih dia bikin video ini sih di India, Poco M7 Pro 5G ini dijual dengan harga mulai dari Rp15.999 atau sekitar Rp3 juta untuk varian 6/128GB. Dan untuk varian tertinggi 8/256GB-nya dijual seharga Rp16.999 atau sekitar Rp3,2 juta. Kesimpulannya, kalau nanti beneran masuk resmi ke Indonesia di tahun ini, menurut Nidya handphone ini cocok buat kalian yang butuh perangkat dengan desain premium dan fitur cukup lengkap untuk penggunaan sehari-hari. Tapi jangan berharap lebih di sektor performa atau kamera. Desainnya bagus, layarnya oke, performanya memadai, baterai tahan lama, dan ada fast charging. Meski begitu, ada beberapa kekurangan lainnya juga, seperti nggak adanya kamera ultra wide. Jadi menurut kalian, gimana ponsel ini? Kalau suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe ke channel ini ya. Nidya izin pamit, ciao Bella!